semuanya. Ya, pertama terima kasih sudah mau hadir dalam pertemuan kali ini. Kali ini kita akan membahas mengenai stunting. Mungkin dari ibu-ibu sudah pernah mendengar atau mengetahui apa itu stunting. Kira-kira apa menurut ibu itu stunting itu apa? Pernah dengar dan dengar dari mana tentang stunting? Silakan yang bisa jawab saja, tidak perlu ragu karena tidak ada penilaian salah atau benar. Yang pertama itu apa itu stunting? Sepengetahuan ibu saja. Silakan diutarakan. Iya. Iya. Apa itu stunting? Masalah stunting. Kurang gizi itu. Iya, kurang gizi ya. Benar, kurang gizi. Gizi kurang, pendek kurang. Iya, iya. Itu masalah stunting itu masalah merupakan penyakit kronis yang menyebabkan anak tumbuh tidak sesuai usianya. Maksudnya kerdil, tidak tinggi. Yang contohnya yang sebenarnya dia sudah tingginya 1 meter dengan sesuai usianya, tapi dia masih 70 atau 80 cm. Itu yang disebutkan stunting. Ya. Pertumbuhan anak tidak sesuai seusianya, itu yang dimaksudkan dengan stunting. Terus kali ini kita akan fokus membahas tentang pencegahan dan penanganan stunting. Pencegahan itu bagaimana kita mencegah supaya anak tidak stunting, ya. Mencegah supaya anak tidak stunting, dan penanganan stunting. Penanganan itu kalau ada anak yang stunting, bagaimana kita cara mengatasinya, menanganinya, ya. Sehingga di antara ibu-ibu saya akan membagikan dua kelompok. Kelompok yang pertama, satu kelompoknya 2 orang, pas 4 orang, atau satu kelompoknya 3 orang dan satu kelompoknya 2 orang. Tolong diskusikan. Yang pertama kelompok satu Tante. Oh, sudah tahu kan? Saya kalau mendekat. Kelompok 1 diskusi tentang upaya yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan agar anak tidak stunting. Kalau bahasa daerahnya stunting. Kalau bahasa daerahnya cara dite latang upaya dite kudu rantang jadi stunting anak dite. Nah, cara dite. Silakan diskusi tong. Kertas tulis diskusi dite tong. Tulis hasil diskusi dite aku tanta. Itu pertanyaan upaya apa yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan agar anak tidak stunting. Ya. Silakan tulis pendapat di kertas. Yuk tulis. Cara dite apa yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan agar anak tidak stunting. Kelompok duantong gak tanta bertiga. Kelompok di 3 diskusi apa yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan jika ada anak yang stunting. Cara dite emenggo manga temukan manga sumang lite anak stunting atau anak dite. Cara dite. Silakan diskusi te. Tulis diskusi dite tong aku baca tong mengapa dari kelompok. Tulis itu gapian pulpen. Kalau diskusi nanti apa perlu harus tulis gitu tahun itu tentang cara dite memangnya anak apa stunting itu bagian detail. Cara dite apa yang perlu dilakukan itu kamu perlu udah harus benar tulis sesuai pikiran dite.
silakan kelompok 1 baca ya. Baca hasil diskusinya. Apa yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan agar anak tidak stunting? Kasih gizi. Yuk, Kasih gizi. kasih gizi. Yuk. Ya, jawabannya benar. Apa upaya kita yang dilakukan oleh orang tua atau lingkungan agar tidak stunting? Yang pertama itu memberi anak itu gizi. Bukan hanya memberi anak itu gizi, tapi memberi ibu hamil 1000 hari 1000 hari kelahiran mulai dari usia kandungan 0 bulan sampai 2 tahun. Itu 1000 hari pertama kehidupan itu. Gizi. Kasih gizi, ya. Ya, jawabannya benar. Apa upaya kita yang dilakukan oleh orang tua atau lingkungan agar tidak stunting? Yang pertama itu memberi anak itu gizi. Bukan hanya memberi anak itu gizi, tapi memberi ibu hamil 1000 hari 1000 hari kelahiran mulai dari usia kandungan 0 bulan sampai 2 tahun. Itu 1000 hari pertama kehidupan itu. Sehingga ibu-ibu diupayakan apa yang diberikan oleh pemerintah, atau bisa juga memanfaatkan apa yang dihasilkan oleh ibu-ibu sekalian. Misalnya sayur atau buah-buahan harus dikonsumsi mulai dari kehamilan hingga anak umur 2 tahun. Terus ibu-ibu untuk memastikan juga apa yang diberikan oleh pemerintah seperti bantuan sosial PKH atau sembako, karena sembako BPNT kan dibagikan melalui sembako berupa telur, kacang, dan beras, sehingga itu dimanfaatkan, ya, dimanfaatkan untuk mengurangi risiko stunting ini. Dan juga untuk bantuan PKH, uang yang didapat dari bantuan ini agar bisa dimanfaatkan untuk mengurangi stunting ini. Jangan berfoya-foya membeli rokok bagi suami atau bermain judi, itu tidak diizinkan oleh pemerintah. Tapi diutamakan untuk membeli bahan-bahan atau makanan yang bergizi bagi keluarga, terutama anak yang mengalami stunting. Terus yang kedua, silakan kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Upaya yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan jika ada anak yang stunting. Bagaimana cara penanganan? Harus kasih susu, telur, dan makanan bergizi. Ya, jawabannya tepat. Tapi ada tambahan, penanganan yang harus dilakukan itu jika anak atau keluarga ataupun tetangga kita mengalami stunting, harus dilaporkan kepada petugas, baik itu petugas Kesos Kesejahteraan Sosial maupun petugas kesehatan terdekat. Jika anak mengalami stunting yang sebenarnya, yang tadi saya sampaikan, yang sebenarnya dia tingginya 1 meter sesuai usianya, tapi dia hanya mencapai setengah meter atau 70 cm, itu yang atau pihak kesehatan memvonis dia atau memberi